ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassatuhu. Ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah dan orang-orang istimewa. Jadi kita ini sedang belajar ingin menjadi keluarganya Allah, ya. Kemarin sifat huruf yang mempunyai lawan, Pak, ya, ya kan? Yang mempunyai lawan. Jadi nanti bisa dipastikan setiap huruf itu punya 5 sifat, ya kan? Punya 5 sifat, ya kan? Contoh, ya kan? Contoh huruf ba. Huruf ba. Sifat yang pertama apa? Huruf ba itu apa? Jahar, ya kan? Jahar, ya kan? Ya kan? Lawan hamas kan jahar. Huruf hamas apa saja? Fa, ha, sa, la, sha, kho, so, sa, ka, ta. Ada nggak ba? Ya. Berarti huruf ba termasuk huruf jahar, ya kan? Ya kan? Yang tidak ada di hams, maka dia jahar, ya kan? Nah. Yang nggak ada di sidat berarti rohawa, ya. Kemudian huruf ba tadi yang pertama dia punya sifat apa dia? Sifatnya apa? Jahar. Yang kedua di sidat ada nggak huruf ba? Ada. Berarti yang kedua sifat huruf ba ini sidah, ya kan? Di rohawa ada, ya. Yang ketiga di istilah ada nggak? Istilah nggak ada, berarti dia sifatnya istifal, ya. Yang keempat idbak, ada nggak idbak? Berbak ada? Nggak ada, berarti sifatnya infito. Baru masuk sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Ada di kol-kol ada nggak, Bapak? Berarti huruf ba punya 5 sifat. Sifat pertama apa namanya? Jahar. Yang kedua syiddah. Yang ketiga istifal. Yang keempat infito. Yang kelima kol-kola. Nah, begitu. Dan nanti setiap huruf ini punya 5 sifat namanya. Nah, begitu dia, Pak, ya. Maka malam hari ini kita akan mempelajari sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Saya mohon izin, Pak, nggak bisa begitu lama. Tadi saya main voli 5 set. Wah, huruf semua, Pak, ini semua. Seorang rumah 5 set. Pulang sampai rumah diajar. Ajar cari masjid yang lama, ajar yang takwa, pokoknya masih dapat ulang. Hari amal bakti ini, hari bulan tahun Pak, jadi antar sekolah lawan main voli. Jadi berdiri ininya sakit terus lama. Karena akan bilang pernah latihan terus lompat. Sesungguhnya, Pak, ini sifat huruf ini yang intinya sebagai pengetahuan kita hanya mengetahui setiap huruf itu punya sifat A, B, C, D, E, kan? Seperti huruf ba tadi, kan? Nah, huruf ba tadi punya 5 sifat, kan? Huruf tabunan begitu dan seterusnya. Nah, intinya mempelajari sifat huruf sini, baik yang punya lawan dan tak punya lawan, intinya kita dituntut untuk menyempurnakan makhorijul huruf kita. Nah, dari definisi-definisi yang disampaikan kemarin itu, ya kan? Seperti al-hams, apa sifat al-hams? Marifat definisinya sama, dan menyampaikan suara, ya. Kenapa sama? Terbuka 2 pita suara, Pak. Kemudian tidak ada getaran, serta banyak udara yang mengalir. Fa, ya, sa, ha itu melatih makhraj, ya, bukan hanya mengetahui huruf
Al-Hamz itu 10 saja bukan, tapi melatih makhraj. Bagaimana dia melafalkan huruf ka, ak, ya. Kakiku, ak. Nanti ada latihannya, Pak. Nah, ada latihannya. Kan? Babi bu ab, kan? Totitu at, begitu nanti. Ini melatih makhraj, ya. Jadi ini sangat penting untuk kita latihan secara pengetahuan mengetahui nama sifat huruf pada huruf yang ada dalam hijaiyah, ya. Setiap huruf itu melekat padanya 5 sifat. Baik, sifat yang pertama safir, Pak. Atau istilah sifir. Sifir itu maknanya tajam. Jadi huruf yang keluar dari sifir ini ada 3. Sa, fo, za. Ini dia tajam. Kenapa tajam? Karena keluarnya dari celah-celah yang sempit, Pak. Contoh, Pak, balon. Balon itu ditiup. Kalau mulutnya itu sempitkan, bunyi atau desisnya? Bunyi. Kuat. Kan? Bunyi dia. Tapi kalau dibuka, nah itu. Tajamnya bunyinya dikarenakan dari celah yang sempit. Nah, celah yang sempit. Antara apa? Ini berarti yang paling penting, Pak. Antara apa? Ujung lidah, kita bayangkan ujung lidah kita dengan 2 gigi seri. Gigi seri mana, Pak? Gigi seri itu depan, ya. Antara gigi seri bawah dan atas. Jadi kalau ini gigi seri bawah dan atas, ini ujung lidah. Setelah itu sempit, maka dia begitu ya. Tajam ya, Pak. Celah yang keluar tadi, ya. Celah yang keluar tadi sempit antara ujung lidah, ini ujung lidah yang main dengan 2 gigi dari atas dan bawah. Saking sempitnya celah itu, maka dia terbaca tajam. Beda dengan ash, beda. Ya, ash, kalau nggak sempit. Nah, ya. Jadi sa, si, su, as. Za, zi, zu, az, ya. So, si, su, as. Coba kita lapaskan, Pak, bro. Dimatikan, Pak, ya. A, I, U, as, ya. Pakai A. Pertama baris atas, kedua baris bawah, kedua baris doma, ketiga wakafkan. Contoh, ba, bi, bu, ab, ya. Kasro, fathah, kasro, doma, sukun. Ta, ti, tu, at, begitu nanti, ya. Paham balatannya, Pak, ya? Dia berbaris apa dulu dia, Pak? Fathah, ya. Kemudian kasroh, kemudian kemudian sukun, ya. Sasi su as. Coba 1, 2, 3. Sasi su as. Tajam. Ingat, ujung lidah ada 2 gigi seri atas bawah menyempit. As. Jadi kalau giginya bawah itu bisa dipastikan so, za, sanya nggak sempurna. Atau salah satu depan ini terbuka dia. Nah, guru bahasa Arab saya nggak pernah mau jadi imam karena dia maksudnya gigi depan ini sudah ompong. Banyak. Banyak 1. Kalau sudah berlubang, ya kurang sempurna. sempurna. Jebolan.
Masak kulkas lagi. Bisa ya Bang. Ya. Bisa tutup. Sasisuas, Mbak. Sasisuas. Coba pasir. Sasisuas. Itu sa. Sa biasa. Sasisuas. Belakang biasa sa. Saya. Ayah sa. Sasisuas. Sasisuas. Nah itu dia ya. As. Dengan saya as. Baru za ya. Zazizuas, Mbak. Zazizuas. Az. Huruf za termasuk hams apa enggak? Hamas. Al-hams. Za. Ada nggak ada al-hams? Nggak ada Pak ya? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Tadi huruf za termasuk di Ya. rokowa. Ya. Rokowa masuk ya. Sidah ada nggak sidah? Ya, ada. Nggak ada. Berarti huruf za termasuk jahar, rokowa, dengan satu lagi apa? Istighfar. Istighfar, infitor, baru safir, ya kan? Safir berapa sifat Pak? 5. Nanti kita lama-lama paham tuh Pak. Asal ini masih tentang kita pun diajar huruf apa? Seperti tadi huruf za. Za di hams ada enggak? Berarti sifat jahar. Za di sidah ada enggak? Enggak ada. Lawan sidah apa? Berarti rokowa. Ya kan? Rokowa. Za di istilah ada enggak? Enggak ada, berarti istighfar. Di itbaq ada enggak? Berarti infitor. Baru disifat di huruf yang tidak punya lawan di safir. Nah, berarti 5. Nah, 5 kan Pak. Ya kan? Setiap huruf punya sifat 5. Az. Zazizuas, Pak. Zazizuas. Ya, itu Pak. Kunci kesuksesan membaca ini di makhrajul huruf, ya kan? Nah. Tadi ada dialog Abu Somad dengan jamaah. Apa hukumnya seorang khotib kemudian tidak jadi imam? Menurut Imam Maliki, dia wajib khotib, wajib jadi imam. Tapi menurut mazhab kebanyakan, khotib ini sebaiknya jadi imam, ya kan? Ada pendapat ketiga, khotib tak jadi imam tak mengapa, karena ternyata banyak khotib bacanya nggak fasih, ceramahnya menggebu-gebu, alaji, ya kan? Nah, ada khotib tapi bacanya nggak bagus, maka itu memperbolehkan khotib boleh tidak jadi imam. Tetapi sebaiknya jalan tengah-tengahnya, sebaiknya khotib ini jadi imam. Di imam Masjidil Haram, Imam Sudais kan, itu mereka menganut mazhab Maliki, sudah di SPK sama pemerintah Arab Saudi kan. Khotib plus imam, khotib plus imam, sudah diseleksi dia. Jadi yang dikhawatirkan nanti dia tidak sempurna bacaannya, ya kan? Dipaksakan. Paksakan. Aku khotib, aku imam, ya kan? Nah. Ada di sini Pak anak SMA, tapi hafal 30 juz. Kasihkan sama dia. Kalau saya, khotib saya kan, ada berapa? 5 juz dia, 6 juz. Aku belum sampai, bapak bacanya. Serahkan sama dia. Begitu. Ada kan? Baik so. Apa beda sa dan so? Sa sadaka, so nungi. Sa so, sa za sama, sa za sama. Ya. Lidah ke atas ya. Hah? Lidahnya ke atas kosong. Kalau dia so, bunyi itu menuju ke bawah. So. Nah, so. Lidahnya tetap ya. Ya.
Dari definisi tadi tetap Pak, ujung lidah itu tetap ya. Yes. Ujung lidah itu berada antara dua gigi seri atas ke bawah, tetap. Cuman tekanan bunyinya so sa, ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan. Untuk so ya, so si su as, 1 2 3. So si su as. Ya, as, ya, as, jangan as ya. Itu sifat safir Pak ya. Safir artinya tajam. Kenapa tajam? Karena keluar dari celah yang sempit. Apa yang main anggota mulut kita Pak? Ujung lidah dengan kedua gigi seri atas bawah. Saking sempitnya celah ini, maka dia dibaca tajam. Hah? Antara gigi atas dan bawah. Ini kan di bawah. Enggak, yang bawah tadi bukan giginya, bunyinya. Sa datar, so menukik, sa so. Karakter bunyinya dia. Enggak, maksudnya berarti gini maksudnya. So, Iya. lidahnya ke Tetap. bawah atau ke atas. So. Tetap. Dia tetap sama Pak. Karakter suaranya agak Sama. Itu tetap lidah ya. So, Seperti ini Pak. La dan li, la li lu. Berubah nggak lidah kita? La li lu, berubah nggak? enggak. Nggak berubah, yang berubah Pak. Bunyinya. Bunyinya naik turun gitu. Karena tadi kesepakatan tadi antara ujung lidah dengan dua gigi seri atas dan bawah sempit ya, maka tajam. Kalau sa ini suaranya datar, sa. Kalau so suara bunyi suara menukik, so bukan lidah yang di bawah. Nanti lagi kena lah ya. Ya, so, sa. Mungkin digunakan gigi atas saja. Ada dibedakan. So, boleh lidahnya ke bawah. Makanya perlu dipahami definisi tadi, ujung lidah dengan dua gigi seri atas Bawah. Sekali itu. ya. So, ada tekanan suaranya Pak, tekanan suaranya. Ada huruf so. Ya. So. Latihannya pada surah An-Nas. Alladzi ya. Alladzi ya. Kan alladzi begitu. Banyak orang lupa dia alladzi enggak di nafro. Alladzi begitu. Ya kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya kan? Sama-sama Pak. 1 2 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sampai nanti kita tahu Pak, lam ini sifatnya apa aja, la sifatnya apa aja, ya sifatnya apa aja, ya. Sin sifatnya apa aja, fa sifatnya apa saja. Nah, ya. Baru nanti kita masuk nama-nama tajwid. Alladzi mat apa, ya kan? Fi mat apa, rin apa, ya kan? Rin punya apa rin? Rin ada tarkib sama alif lam syamsiyah sama idgham musyaddah. Dalam kata rin ada Pak? Rin itu sudah 3 tajwid. Ya kan? Rin ro tarkib alif lam syamsiyah nas apa? Idgham musyaddah. Sampai nanti begitu. Saya dulu ngajar di Medan, ada privat anaknya pegawai Telkom sendirian. Sampai saya setiap bacaan misalkan seperti ini, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, berapa hukum sekian, ladzi 1 apa hukumnya seperti ini, yuwas wisfi fi sudurin, sehingga setiap bacaan dia tahu Pak, ini dugom ini kol-kola, semua tahu Pak. Baik masuk kol-kola
Kol-kol ini sudah sama-sama kita ketahui, mantul ya. Mantul. Ya. Kenapa dipantulkan? Karena ada tanda sukun ya. Tanpa terpengaruh dengan harokat yang tiga. Harokat yang tiga apa? Fathah, kasroh, doma. Contoh apa? Tabbat yada abi lahabi watab wataba watabi watabu. Nah, itu dikatakan tiga harokatnya tiga ya. Tetapi saya pernah belajar sama Ustaz Khaidir ya, sama beberapa juri kori. Itu bisa watabba bisa. Qul huwallahu ahada, Allahu somada boleh. Kenapa boleh? Karena dari huruf dal itu bunyinya da, bukan di, bukan di. Apa maksudnya, Pak? Huruf dal itu Huruf aslinya. Dal itu kan bunyinya kan da. Aslinya da. Kan? Ya, da. Ya. Ini bicara kol-kolan. Ya. Apalagi to, kan bunyinya o dia kan. Ya. Apa contoh yang pakai huruf to? Ato, ya kan? Artinya ate, ya kan? Ate, amahun. Enggak ada kan? Dia seharusnya tidak yang tiga harokat ini, Pak. Enggak ato, ati, atu, ya kan? To itu kalau dikasih garis patah bunyinya apa? Ta, kan enggak? To, kan enggak? Istilah, ya kan? Kho, ya kan? Huruf kho kalau dikasih patah bunyinya ha. Kho, nggak boleh kha, karena dia menyalahi sifat hurufnya istilah, ya kan? Contoh huruf to kan? Ato. Kalau dari definisi tadi, dia tidak berada dalam harakat yang tiga, ya kan? Artinya ato, ya kan? Ato. Karena to ini dasarnya sudah bunyi o, seperti dal tadi, dasarnya bunyi da, kan? bukan do, bukan di, bukan du. Maka qul huwallahu ahad boleh. Nah, ulama Quran memperbolehkan seperti itu. Karena asal bunyi huruf da ini huruf da. Nah, ya kan? Tapi dari sifat kol-kola ini, ya kan? Tanpa terpengaruh harokat yang tiga. Kita ambil contoh da ya. Kan? Qul huwallahu ahad. Sehingga da di du tidak. Sehingga dia tidak da di du. Qul huwallahu ahad. Ahad. Kan tidak ada yang dalam Tiga tadi ya. Fathah, kasroh, doma nggak terpakai. Tetapi ulama Quran menyepakati sebagian besar karena da ini lafaznya berbunyi fathah, maka boleh qul huwallahu ahad. Nah, kita yang sudah tahu ini, kalau ada yang baca seperti itu, kita jangan protes. Kalian qul huwallahu ahad apa? Ahad atau ahada? Ada. Qul huwallahu ahad. Barisnya apa itu? Fathah. Hah? Qul huwallahu Ahad. Ya. Tengok lagi, Pak. Ahad dua Ke Pak. atas. Tengok, Pak. Tengok lebih jelas. Ahadun. Ahadun. Makanya dia pakai nun wikaya, nun wikoya. Qul huwallahu ahadun lillah somad. Itu nanti kita masuk nun wikoya. Qul huwallahu ahadun lillah tidak. Dunillah. Karena tanwin kalau disebutkan Islam ada nun wikoya namanya Pak, penyambung. Qul huwallahu ahadun lillah somad, ya kan? Bukan dunillah. Ternyata
Kul huwallahu ahad itu berbaris domatain, ya kan? Ya kan? Nggak dibaca kul huwallahu ahadu, tapi kul huwallahu ahada. Boleh, boleh. Tetapi sebaiknya dalam peraturan sifat tadi tidak berada pada 3 harakat tadi. Maka cari tengah-tengahnya. Kul huwallahu ahad. Ya. Kenapa ada banyak ahada? Karena dari itu ya bunyinya dah. Apa ya? Nah, ternyata kul huwallahu ahad itu berharokat domatain ya. Maka dia sambung kul huwallahu ahadun lillah ya. Anda dan nun wikoyah ya. Nun wikoyah. Kalau tarawih boleh nggak baca itu? Boleh. Kul huwallahu ahadun lillah samad. Lam yalid wa lam yulad. Tapi kalau Fatihah usahakan semaksimal mungkin putus-putus. Kalau ada itu Pak enggak nak hamzah. Hah? Kalau ada itu enggak nak hamzah. Ahad, mantul, memantul. Ahad, ahad, ahad. Macam mana memantulkan kan? Ini kan? Kan dia memantul. Ahad, kan? Ahad, kan? Kalau ahada, mantul nggak? Mantul. Cuma dia terkesan bunyi fathah, ya. Nah, maka dia berada tadi tanpa terpengaruh dengan harakat yang 3 tadi. Ini berdasarkan dengan apa Pak bisa sudah? Berdasarkan apa Pak? Karena Berdasarkan suara asli dia itu da, bukan do. Da dengan do beda nggak? Bunyinya beda do kan, o ya. Kalau da a kan. Kalau da dikasih, kalau da nggak dikasih baris. oh, dia tidak berdasarkan sesuai dengan huruf apa sesuai dengan tanda huruf. Kalau qul huwallahu ahad, berarti kan itu kan qul huwallahu ahad. Kalau berdasarkan Ya, kenapa nggak qul huwallahu ahad? berdasarkan tulisan tapi ya. Secara harakat kan dia harakatnya kan ahadun kan? Ahadun. Iya. Nah, itu. Kenapa boleh dibaca ahada? Karena asal huruf da itu bunyinya da. Kalau nggak ada tandanya huruf gundul loh Pak, pasti tidak. Iya, kalau Gundul ya. da berdiri bila da. Untuk berapa nih Pak? Sesuai dengan tanda. Da ya. Ketika kita menyalahi Kalau ini berapa nih? menyalahi Oh, tanda baca. maka berarti o. Ini berarti a. Ya. Walaupun dia berbaris a. Asal huruf itu terbaca fathah da. Atau boleh atau. Maka dari definisi tadi tanpa terpengaruh dari harakat yang 3 dan ketiga. Enggak ahada, ahadi, ahadu, enggak ahad. Walaupun ahadun ya kan. Artinya qul huwallahu ahadun kan. Tapi enggak boleh terpengaruh kepada harakat. Lantas kenapa boleh ahada? Karena asal dari tadi terbaca a, ya kan? Tanpa ada harokat dia terbaca a. Tapi kita mengambil yang tengah-tengah saja, Pak, ya kan? Tanpa terpengaruh oleh harokat yang 3 tadi. A, I, U. Jadi seperti lam yalid, wa lam yulad. Kalau ada orang baca lam yalida wa lam yulada, boleh, itu jangan protes, itu asalnya. Jadi kita baca itu dia pahit. Wah, Tapi kalau itu terdengar oleh orang yang awam, terjadi persoalan. Maka kita ambil yang asli aja, yang tanpa terpengaruh harakat yang 3. Pak Turin begitu Pak. Pak Turin kalau baca dulu ahada kan, karena dia pernah ngaji. Dan saya misalkan mau Ustaz Haidir, kenapa bilang Ustaz? Itu Pak disepakati oleh ulama memang begitu, alam jadi seperti itu. Dah.
bukan do. Paham Pak ya? Nanti contoh-contoh yang banyak kita cari Pak. Huruf kol-kol ada berapa? 5. Itu kutbul jadin, agak nggak mudah namanya ya. Yang mudah macam mana? Baju di Foto bajinda. Foto bajinda. baju di toko, bajada toko ya. Baju di toko. Kalau foto bajinda. Cari yang lebih mudah kita pendekatan pemahamannya. Lanjut. Kalau dibagi dua, ada kubro besar, ada sugro. Kapan terjadinya kubro? Kalau waktu apa? Berhenti itu pada waktu huruf kol-kola seperti tabat ya. Tabat itu berhenti pada waktu pada huruf kol-kola. Tabat. Jangan tabat ya. Tabat jangan. Tabat. Tabat itu babat. Syiddah. Tabat. Hams ya. Tabat. Tabat. Nah, syiddah baru alham. Jangan tabat. Tabat. Nanti sidahnya nggak terikut. Tabat. Hams. Maka dia apapun ceritanya kalau tanya Pak, seperti doa itu Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Jangan hadait. Kita sama'un fatarat, jangan. Kita sama'un fatarat. Kalau dia detik, setengah detik Pak. Fatarat. Nggak sampai 1 detik. Iya. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan sifat syiddah tadi. Fatarat, syiddah, rokhawah, syiddah, hams. Kol-kola kubro ini terjadi apabila wakof pada huruf kol-kola. Huruf kol-kola apa yang Pak? Huruf kol-kola apa aja? Jadi kul huwallahu ahad itu termasuk kol-kola kubro atau sugro? Kubro. Karena ahad itu Ada di akhir. wakof itu kan mati kan Pak? Lawan wakof itu ibda memulai ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq ya. Itu kubro. Jadi kesimpulan singkatnya, kol-kola kubro itu kol-kola besar kalau dia berhenti pada huruf kol-kola ya. Kalau kalimat itu berhenti atau wakof pada huruf kol-kola ya. Seperti kul huwallahu ahad. Termasuk lam yalid wa lam yulad. Paham Pak ya? Sugro apabila huruf kol-kola itu ada di tengah. Seperti tadi lam yalid. Lam yalid dan kol-kola Pak. Lam yalid. Ya, itu pemahamannya dulu. Cara bacanya berbeda, agak tipis. Lam yalid wa lam yulad. Yalid walam yulad agak lebih jelas di kubro ya. Qad af jangan qad af jangan qad af. Lam yalid walam yulad. Dilatih dibedakan antara kol-kola yang sugro dan kubro. Sugro tadi apabila huruf kol-kola itu ada di tengah. Fi maqaq ya, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadil. Itu rata-rata di tengah. Liyunfiq dzu sa'ah. Liyunfiq dari bacanya bisa dibedakan Pak. Kalau yang sugro tadi agak pelan ya. Pantulannya agak pelan. Kalau kubro lebih jelas. Kubro jelas. Kubro lawannya sugro. Soghiro apa? Kecil kan?
Allahumma ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, kan? Wa dzunuba wali walidayna, dosa kedua orang tua, kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka mengasihi kami shaghira pada waktu kecil. Shaghir kecil. Lanjut Pak. Lanjut. Lin ya. Lin ya. Lin ini huruf yang paling mudah keluar Pak. Di antara huruf yang paling mudah dikeluarkan huruf lin. Yaitu keluarnya suara huruf dari makhraj. Apa makhraj? Tempatnya, tempat keluarnya huruf. Di lisan, bibir, tenggorokan kan, pangkal dan sebagainya. Makhraj. Jadi kalau sebutkan contoh makhraj, lisan, bibir, contoh makhraj. Keluarnya suara huruf dari makhrajnya dengan mudah, akan dengan mudah Pak. Nah, sifat ini terjadi apabila dua huruf itu, yaitu ya sukun atau waw sukun. Sebelum ya mati, ya atau waw mati ini ada berbaris fathah. Bisa definisi Pak ya? Sebelum waw atau ya mati ini ada berbaris atas. Contoh Pak, khaw, ya, hai, baik, kan? Baik, kan mudah Pak. Baik, lau, kan? Walau, lau anna, kan? Apalagi Pak? Kaidahu, kan? Saufata alamun, kan? Jadi dia hanya berlaku pada huruf ya dan waw mati. Yang sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah. Contoh, huruf sebelum waw berapa Pak? Pada contoh itu kho ya, huruf kho berbaris fathah. Maka berjumpa dengan waw mati, itu dikatakan lain. Lin ya, contoh sebagian lain atau lin. Keluarnya huruf, ya keluarnya suara huruf dari makhrajnya dengan mudah. Artinya lin ini mudah, keluarnya mudah ya. Khauf, baik, baik. Kalau bin, apa bin? Nanti dia jadi mat kopi ya, kan? Kalau tajwidnya apa nih Pak? Khauf, makanya disebut mat lain kan? Ya kan? Nah, kan ada mat lain kan? Sudah sampai sana ya? Sama nanang udah kan? Paham Pak ya? Paham ya? Inhiraf, nah, ini yang sering kita dengar-dengar itu inhiraf. Inhirafnya apa Pak? Tidak sempurna, mati tidak. Menyimpang. Nah, Suara. itu yang Pak Adi pernah belajar sama Pak Gubernur ya? Iya. Menyimpang. Dia tidak pada tempatnya Pak, menyimpang. Menyimpangnya suara huruf karena akhirannya tidak sempurna. Menyimpangnya suara huruf karena akhirannya tidak sempurna. Kenapa? Disebabkan ada penghalang. Apa penghalangnya? Oleh lisan. Apa lisan? Tidak. Nah, hurufnya apa ya? Lam. Inhiraf ya. Lihat gambar itu Pak. Gambar huruf lam Pak. Huruf lam itu yang lidah yang di bawah atau di atas? Belum ujung lidah. Bawah. Ternyata huruf lam ini menyimpang ya, ya kan? Tidak di tengah-tengah lidah kan, menyimpang al kan. Dan memang dia hikmahnya kalau lam ini berada di tengah, alhamdulillah nggak dihirau. Alham itu pasti nggak dihirau. Kalau dia dihirau, al kan di kiri Pak. Ini lebih dari kanan ya. Dia kan di sini nih Pak. Dari sini kemari ya. Nah, lihat gambar itu Pak. Kan begitu tanda panah. Ya. Alham kalau di tengah berpotensi memantul. Alham. Sama mantul kadang-kadang. Kadang-kadang mantul kan.
Alhamdulillah. Karena Dia dia sekarang tawon Aku perhatikan aja. Ini sering tawon. Aku nggak pernah tahu, cuman aku perhatikan. kalau dibilangi sama di dalam majelis beda Pak. Kalau Jadi dibilangi aku- udah lupa. Kemudian Kalau terima. dia mau lupa. tarik rekam, baru kita bisa jelaskan. Direkam. Iya, itu dengan sendirinya nggak sadar. Kayak kita mau Dia harus juga ah. dulu dalam majelis. Kan dulu majelis dia dilatih praktek. Nggak direkam baru yakin deh. Dari dulu itu pernah nggak pernah ngomong. Nggak pernah aku bilang. Coba Pak kita praktek Ya udah kan diri, mantul kan. huruf baca Al-Fatihah ya, Alhamdulillah. Terjadi ini berapa? Ya. Alham 1 2 3. Alhamdulillah. Alham. Lam itu huruf apa ya? Apa sifatnya apa ya? Yang pertama lin, ya kan? Yang kedua benian, ya kan? Yang ketiga apa? Dari situ Pak. Jahar, ya kan? Ya kan Pak? Enggak, masih ada. Jahar kan? Yang keempat istifal. Yang kelima invitor. Ya. Jadi huruf yang tidak mempunyai sifat ini adalah sifat huruf yang kelima dari 4 sifat huruf yang kita pelajari kemarin ya. Lima juga Pak ya, lam 5 juga ya. 5. Lama-lama nanti kita paham. Inhiraf. Apa inhiraf? Nyimpang. Menyebar ada lagi. Tafasyi ya. Kita ada lagi tafasyi. Kemudian huruf ro. Nanti huruf ro ini dilanjutkan di sifat takrir ya. Ro ya. Ro. Nah untuk mengetahui roh itu Pak kita lihat di takrir. Bagaimana roh di takrir ini? Karena takrir ini hurufnya hanya huruf roh ya. Bergetarnya ujung lidah. Yang bergetar ujung lidah. Ketika mengucapkan hurufnya dengan getaran yang halus disebabkan sempitnya makhraj. Hurufnya adalah huruf. Nah, ya Pak, di bawah itu Pak, di bawah nasihatnya. Nasihat di bawah. Hendaknya seorang qori, orang yang baca Quran, tidak berlebihan dalam takbir sehingga menyebabkan terucap huruf ro lebih dari sekali. Dan hanya membedakan dengan kan beda. Itu sudah satu kali getaran, kalau tambah lagi sudah berapa kali Pak? Berapa kali? Nah, jadi takrir ini yang dikatakan takrir ini getaran ujung lidah ya. Cuma di situ penekanannya tidak boleh lebih dari sekali getaran ya. Tidak boleh lebih dari sekali. Allah ya. Latihan Pak. Ghariru Pak 1 2 3. Ghariru Roh itu selain inhiraf, takrir apa lagi? Bainiyah. Jangan jangan ya kan? Jadi sifat huruf berapa tuh Pak? Inhiraf, takrir, bainiyah, jahar, istifal, invitor berapa? Nah sifatnya 6 bahkan 6 sifat ya 6 sifat. Sekali lagi Pak. Ghariru 1 2 3. Ghariru
pertama-tama makhraj huruf ro ini jangan lari. Contoh larinya dihilangkan Pak. Ro. Itu kan yang lainnya ujung lidah, Pak. Ya. Bergetarnya ujung lidah. Ya. Maka kembali ke makhraj. Apa makhraj ro? Ujung lidah bertemu dengan Gigi seri bagian dalam. gigi seri bagian Atas. gigi seri atas bagian dalam. Lo, ya di situ Pak. Di ujungnya Pak. Lo. Apa yang terjadi ketika roh di langit? Getaran. Ya, pasti terjadi getaran lebih. Maka dia roh itu masuk takrir. Takrir apa? Takrir bergetar. Apa yang bergetar? Ujung lidah. Ya. Kenapa bergetar? Sempitnya makhraj. Ya, lo, ya. Dan bergetarnya tidak boleh lebih Dari satu. kali. Sampai lo paham Pak? Paham ya? Baru tafashi. Tafashi. Ada sebagian menyebut fasya ya, fasya. Tafashi ini Pak menyebar. Ya, menyebar. Tersebarnya udara ya. Pada seluruh mulut. Tersebarnya udara pada seluruh mulut. Ketika mengucapkan huruf tersebut dari makhrajnya. Mana makhraj? Syabak. Lidah, ujung lidah, tengah lidah, tengah Sama ya. Lagi lidah kena telak. Lagi lidah, Punggung lidah. dia kena Ya. Yang sama dengan syabak. Jim. Syajaya. Itu punggung lidah. Ya. Maka kalau jadi le lain, udah ya. Bayi. Ya, kalau jadi jahar ya. Pengolahan. Namanya tersebar Pak. Maka dia menyebar. Syai'nya apa? Rohwa atau syaitan? Rohwa. Apa rohwa? Mengalir sempurna. Berarti sempurna. Syashishu ashhadu. Jangan ashhadu Allah. Kalau ashhadu Allah hanya kena tamasinya, rohwanya nggak terbawa karena nggak mengalir sempurna. Ashhadu Allah. Ashhadu Allah begitu lah. Jadi hurufnya ada hanya huruf sya. Coba Pak arti ada huruf sya ini apa saja Pak sifatnya? Pertama sudah jelas at-tafashi ya. Yang kedua apa lagi? Pak Basir ada? Ada nggak di al-hams? Berarti dua al-hams. Yang ketiga ada nggak di sida? Di sida ada nggak? Berarti di lawannya rohwa. Yang keempat di istilah ada nggak? Berarti di istifal. Yang kelima di itbaq ada nggak? Jadi di fito. Berarti 5 sifat ya. Huruf besar 5 sifat. Yang 6 sifat tadi ada berapa? Huruf ro ya. Ro memiliki 6 sifat. Sifat pertama jahar ya. Karena nggak ada hams. Sifat kedua rohwa karena nggak ada sida. Sifat ketiga benia ada sini ya. Sifat keempat istifal karena di istilah nggak ada. Sifat kelima invito karena nggak ada di itbaq. Ingat. Sifat keenam takrir. Takrir. Roh punya 6 sifat huruf.
Sya ya, ash ya, ash. Jangan kalau ada jangan asyadu, jangan asyadu. Hadu. Kalau asyadu, syiddah itu keras. Syiddah wal kufar. Kalau asyadu Allah berarti Allah maha keras. Kalau asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan. Kalau asyhadu alla, ya kan? Keras tiada Tuhan. Begitu, keras tiada Tuhan. Dan juga orang ajar asyad, syiddah. Apa syiddah? Keras. Di sini apa syiddah? Tertahan atau keras. Syiddah itu keras. Muhammad Rasulullah asyiddah wadal kufar. Ruhamahu bainahum. Muhammad Rasulullah ini tegas, syiddah. Terakhir, istitolah. Nah ini Pak, dipahami benar-benar. Bergeraknya ya Pak ya, bergerak Pak ya. Yang namanya bergerak macam mana Pak? Dia macam berpindah. Pindah. Bergerak dia atau pindah Pak? Pindah. Bergerak Pak. Pindah. Pindah kan? Bergeraknya lidah ke depan. Setelah tepi lidah, mana tepi lidah Pak? Sampingnya, tepi itu samping Pak. Tepi sungai tadi. Setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas, boleh kiri, boleh kanan. Hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas, ya, hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas yang disertai adanya udara, ya, adanya udara yang menekan bagian lidah. Ini kan apa Pak? Ini kan gigi apa? Gigi ya. Ini anggap ini gigi atas, geraham atas. Tepi lidah nih Pak. Kan dos ini kan, ini kan. Dari sini dia Pak, dari sini bergerak ke Depan. ya bergerak. Ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas kan. Teman tadi kan bergeraknya lidah ke depan, ya kan? Sebelum ke depan berarti jadi mana? Tengah. Di belakang yang di geraham kan? Ya kan? Walaupun di situ nggak diterangkan dari belakang kan? Tapi bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas hingga ujung lidah itu menyentuh pangkal gigi atas, pangkal gigi atas, Ujung lidah. disertai dengan udara, ada tekanan. Balat dari ujung dari geraham dari mari. Jangan ujung-ujung mari walat, kan ada walat do. Kalau walat do berarti makhraj do-nya pasti salah, karena makhraj do ini tepi lidah menyentuh gigi geraham atas, maju ke depan. Ya, setelah di sini walat do, walat tadi itu nggak lama Pak terjadinya. Kalau lama terjadinya nanti bisa walat dan nggak berjalan. Dia sekejap walat ya, posisikan dulu di geraham atas, boleh kiri boleh kanan. Setelah di geraham atas, gerakan ujung lidah ke mana tembak? Ke pangkal gigi atas. Mana pangkal? Ya, ya. Walat do, baru ucapkan do, walat do. Jadi nggak ditahan Pak ya, nggak ditahan karena tapi bergeraknya, ya, nggak ditahan. Bukan begini, walat do ya, walat do nggak walat do.
walad, do, walad, do. walau Itu yang sampai sekarang kita belum mudah mempraktikkan. Tapi mudah-mudahan dengan definisi yang jelas ini bergerak dari mana geraham dengan bahasa singkat bergerak dari geraham ke pangkal di atas walad, do, walad, do. Pak dari ghairil maghdub Pak, dari ghairil maghdub sampai walad dhalin 1 2 3. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau masih agak susah, agak kurang mudah, dilatih walad, kalau di tasik tadi dodidu ad termasuk dalam membaca surah Wadduha ya. Wadduha itu mah seperti walad doli. Wad jalankan wadduha. Kenapa? Karena doanya bertasdid. Itu kan terjadi sifat ini terdapat pada huruf do ya bertasdid. Do bertasdid. Do. Do walad do. Baik Pak, sampai situ dulu Pak ya, kajian kita dulu. Ada hal yang ditanyakan silakan. Jadi itu hari malam nanti musola seberangnya. Kembali Hari Senin. Ya, Sampai ada maghrib baru siap. Jadi kata ulama dakwah gini Pak. Ini mungkin berlaku bagi kita semua. Contoh, ini malam Rabu Pak. Kita kan ini namanya ilmu masail. Ilmu ada 2 Pak, ilmu qada.